Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Panitia dan peserta LKTI Mila Teknik Elektro ke-14, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Lomba Karya Tulis Ilmiah yang beranggotakan saya sendiri, Said Izzat Muhammad, sebagai ketua, dan rekan saya, Sifan Marsuni. Saya Nur Amalia. Kelompok kami di bawah bimbingan Ibu Yuni Aryani Koidoes, STMT. Kami membawakan tema energi terbarukan dengan judul pemanfaatan biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. Baik, langsung saja. Kebutuhan akan energi utama, bahan bakar minyak atau BBM terus meningkat, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Meningkatnya kebutuhan akan energi ini menyebabkan eksploitasi dan konsumsi energi dari minyak bumi semakin tinggi, sehingga cadangan minyak bumi semakin menipis. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencari sumber energi terbarukan yang dapat diproduksi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bahan bakar alternatif ini dapat ditemukan pada tanaman minyak kelapa sawit, minyak jarak, maupun minyak dari biomasa mikroorganisme laut, seperti mikroalga. Mikroalga merupakan bahan baku biomasa yang dapat digunakan dalam produksi biodiesel dengan memiliki kandungan lipid yang tinggi, tingkat pertumbuhan yang cepat, dan dapat menghasilkan minyak 10 hingga 20 kali lebih banyak daripada tanaman yang lain. Pemanfaatan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel menjadi pilihan alternatif karena kandungan lipid mikroalga dapat mencapai 80% dari berat kering dan memiliki karakteristik serupa dengan minyak nabati. Potensi pemanfaatan mikroalga Chlorella vulgaris dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ketahanan energi, khususnya sebagai bahan baku pembuatan biodiesel pengganti solar. Oleh karena itu, kami menulis karya tulis ilmiah ini dengan judul Pemanfaatan Biodiesel dari Biomasa Mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. Yang di dalam karya tulis ilmiah ini akan diuraikan solusi untuk penanganan bahan bakar alternatif di Indonesia melalui pemanfaatan biodiesel dari biomasa mikroalga. Adapun rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini yaitu 1. Bagaimana memperoleh biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. 2. Bagaimana pemanfaatan biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah ini yaitu 1. Untuk mengetahui cara memperoleh biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. 2. Untuk mengetahui pemanfaatan biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. Manfaat yang dapat diperoleh dari karya tulis ilmiah ini ada 2, yaitu manfaat bagi mahasiswa dan penulis, serta manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat bagi mahasiswa dan penulis yaitu dapat digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan untuk mengetahui cara memperoleh biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris dan pemanfaatan biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris untuk solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan mikroalga sebagai energi alternatif dan dapat mendukung program pemerintah dalam hal efisiensi energi, pengembangan energi alternatif dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sifan Marsuni. Baik, terima kasih Said Izzat Muhammad. Langsung saja ke poin tinjauan pustaka. Biodiesel merupakan bahan bakar minyak terbarukan monoalkylester yang berasal dari bahan-bahan alamiah seperti minyak tumbuhan maupun lemak hewan melalui proses transesterifikasi. Biodiesel memiliki potensi yang sangat besar
untuk menjadi sumber energi alternatif terbarukan, dikarenakan bahan bakunya yang selalu tersedia, berasal dari bahan baku terbarukan, mudah terdegradasi, tidak merusak lingkungan karena tidak menghasilkan gas-gas berbahaya bagi lingkungan, serta lebih baik dibandingkan bahan bakar diesel yang berasal dari petroleum karena memiliki emisi hasil pembakaran yang lebih rendah serta tidak berkontribusi terhadap pemanasan global karena memiliki siklus karbon yang tertutup. Menurut Devita 2015, secara kimia biodiesel termasuk dalam golongan monoalkylester atau methyl ester dengan panjang rantai karbon antara 12 sampai dengan 20. Untuk memproduksi biodiesel dibutuhkan mikroalga Chlorella vulgaris sebagai bahan baku untuk memperoleh minyak biodiesel. Nah, mikroalga Chlorella vulgaris merupakan alga bersel tunggal atau bisa kita sebut uniseluler. Diameter selnya berkisar antara 2 sampai dengan 8 mikron. Bentuk sel bulat seperti telur, berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil yang dominan dibandingkan pigmen yang lain. Dari sekian banyak potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia, mikroalga merupakan mikroorganisme fotosintesis penghasil minyak yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif bahan bakar pembuatan biodiesel. Mikroalga memiliki produktivitas minyak yang lebih tinggi per satuan luas lahan yang digunakan. Menurut Widya Stuti dan Dewi pada tahun 2015, jenis alga Chlorella vulgaris memiliki komponen fatty acids sebanyak 14 sampai dengan 22%. Komponen fatty acids dalam minyak mikroalga ini dapat disintesis menjadi biodiesel. Salah satu upaya dari beberapa negara untuk meningkatkan kemandirian energi dan menghindari krisis energi nasionalnya adalah menyiapkan alternatif bahan biodiesel yang potensial, yakni berasal dari bahan biomasa mikroalga. Biomasa mikroalga mendapat prioritas utama karena memiliki beberapa keunggulan komparatif apabila dibandingkan dengan biomasa dari nabati lainnya. Keunggulan dari biomasa mikroalga yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan dalam pengurangan emisi gas karbon dioksida. Yang kedua, mempunyai produktivitas mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat, lemak, dan protein yang jauh lebih efisien dibanding dengan tanaman darat. Yang ketiga, pertumbuhannya relatif cepat dengan waktu pembelahan selnya sekitar 3,5 jam. Dan yang keempat, memerlukan air lebih sedikit dan menghasilkan bahan baku biodiesel 15 sampai dengan 300 kali lebih cepat dibanding dengan tanaman darat. Selanjutnya, metode penelitian. Poin dari metode penelitian ini ada 4, yaitu teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan kerangka berpikir. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau library research dan penelusuran informasi digital dengan sasaran tujuan studi literatur. Studi pustaka ini meliputi skripsi, proceeding seminar, dan jurnal penelitian yang dianggap relevan dengan pembahasan. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data dibagi menjadi 2, yaitu editing dan coding. Editing adalah memeriksa atau meneliti kembali mengenai kelengkapan dari data yang telah disiapkan sehingga cukup baik dan dapat segera diproses lebih lanjut. Sedangkan coding adalah mengklasifikasikan data, baik berupa angka maupun simbol, dari berbagai literatur ke dalam poin-poin kategori. Yang ketiga, analisis data. Proses analisis dilakukan pada data-data yang diperoleh, kemudian dijabarkan dalam pembahasan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan studi silang atau crosslink antara data yang terkumpul dengan teori dan konsep yang relevan. Yang keempat, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat kita lihat pada slide, di mana energi terbarukan yaitu mikroalga Chlorella vulgaris diproses untuk memperoleh biomasa mikroalga Chlorella vulgaris, di mana prosesnya terdapat 3 tahap, yaitu penghancuran, ekstraksi minyak, dan transesterifikasi. Kemudian akan diperoleh pemisahan biodiesel dan gliserin. Kemudian proses pencucian yang akan menghasilkan biodiesel dan kemudian dimanfaatkan sebagai solusi bahan bakar alternatif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Amalia.
Baik, terima kasih Sifan Marsuni. Langsung saja pada poin hasil dan pembahasan. Nah, biodiesel dari mikroalga mempunyai potensi yang tinggi untuk menggantikan produk petroleum. Berdasarkan penelitian dari para ahli menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa harus melakukan modifikasi pada mesin diesel. Nah, biodiesel ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu kandungan sulfur dan senyawa aromatiknya rendah, nilai setana yang tinggi dan biodegradable. Selain itu, biodiesel juga lebih ramah lingkungan karena memiliki emisi karbon dioksida yang rendah. Dapat dilihat pada slide tabel perbandingan mikroalga dengan bahan baku biodiesel tanaman lain, yang dimana mikroalga sangat unggul dalam memproduksi minyak biodiesel. Pengembangan mikroalga sebagai bahan baku terbarukan dalam pembuatan biodiesel didasarkan pada kemampuan mikroalga untuk melakukan fotosintesis dengan efisiensi yang sangat tinggi dalam menghasilkan biomasa dan laju pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan tumbuhan lainnya. Mikroalga penghasil biodiesel seperti Chlorella vulgaris memiliki kandungan minyak mikroalga yang cukup tinggi, sehingga merupakan salah satu alasan terjadinya pengembangan biodiesel dari mikroalga oleh negara-negara maju di Eropa. Komposisi asam lemak pada mikroalga yang sangat bervariasi menyebabkan karakteristik biodiesel yang dihasilkan juga beragam. Komposisi kandungan minyak dari beberapa spesies yang telah banyak diteliti dapat dilihat pada slide, yang dimana mikroalga Chlorella vulgaris memiliki 56% kandungan minyak dalam persen berat kering. Proses biomasa mikroalga Chlorella vulgaris menjadi biodiesel. Biodiesel dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut transesterifikasi, di mana gliserin dipisahkan dari minyak nabati. Proses ini menghasilkan dua produk, yaitu metil ester atau monoakyl ester dan gliserin yang merupakan produk samping. Berikut merupakan alur konversi mikroalga menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi, yang dimana biomasa kering mikroalga dihaluskan lalu diekstraksi minyaknya dengan menggunakan teknik maserasi menggunakan pelarut N-heksana yang dilakukan dengan cara pemanasan dan reflux. Hasil ekstraksi yang didapat selanjutnya akan dilakukan proses transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi dilakukan dengan mereflux campuran minyak dan metanol dalam reaktor pada suhu 60 derajat Celcius. Penambahan katalis KOH pada reaksi transesterifikasi dengan katalis KOH menghasilkan rendah metil ester yang tinggi dengan waktu yang relatif cepat. Selanjutnya, pemisahan biodiesel dan gliserin menggunakan asam fosfat, lalu melakukan pencucian dengan menggunakan metode pengadukan. Dan hasil akhir dari pencucian adalah biodiesel. Pada metode reaksi transesterifikasi yang dilakukan, rasio molar minyak terhadap metanol menghasilkan yield biodiesel sebesar 59,85%. Biodiesel yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar. Pemanfaatan biodiesel dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris sebagai solusi bahan bakar alternatif di Indonesia. Pemanfaatan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel menjadi pilihan alternatif karena kandungan lipid mikroalga dapat mencapai 80% dari berat kering dan memiliki karakteristik mirip dengan minyak nabati. Menurut Panjaitan dan Asring 2017, mikroalga dianggap sebagai salah satu sumber produksi biodiesel yang paling efisien. Beberapa keuntungan dari pemanfaatan mikroalga sebagai biodiesel yaitu dapat meningkatkan efisiensi ataupun mengurangi biaya, dapat meningkatkan karbon dioksida di udara, dapat dipanen hampir setiap tahun, menghasilkan minyak yang non-toksik, menghasilkan sedikit polusi dan minim menghasilkan emisi rumah kaca. Pemanfaatan mikroalga terhadap lingkungan dapat dilihat pada bahan bakar yang berasal dari biomasa yang berkelanjutan dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena menghasilkan sedikit polusi dan minim menghasilkan emisi rumah kaca. Dengan pengembangan mikroalga sebagai biodiesel dinilai dapat mengurangi tingkat deforestasi. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil uraian karya tulis ilmiah ini, maka dapat disimpulkan yang pertama, biodiesel diperoleh dari biomasa mikroalga Chlorella vulgaris melalui tahap ekstraksi atau penghancuran dan teknik maserasi menggunakan pelarut N-heksana dengan menggunakan metode transesterifikasi yang dilakukan dengan penambahan katalis KOH sehingga menghasilkan yield biodiesel sebesar 59,85%.
Yang kedua, pemanfaatan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel merupakan pilihan alternatif karena kandungan lipid dari mikroalga dapat mencapai 80% dari berat kering. Keuntungan pemanfaatan mikroalga sebagai biodiesel yaitu dapat meningkatkan efisiensi ataupun mengurangi biaya, dapat mengikat karbon dioksida di udara, dapat dipanen hampir setiap tahun, menghasilkan minyak yang non-toksik, menghasilkan sedikit polusi dan minim menghasilkan emisi rumah kaca. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menggunakan bahan bakar dari biomasa sebagai pengganti bahan bakar fosil di Indonesia. Selanjutnya kami berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan teknologi terbarukan dari sumber daya alam agar Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi nasional. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya Said Ihzat Muhammad. Sekian presentasi karya tulis ilmiah kami. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menjadi suatu produk yang bermanfaat dan berkelanjutan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.